Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini sedikit berbeda. Kita lagi nggak membahas masalah pisau atau batu, tapi lebih kepada uh, action ya atau eksekusi. Kemarin ada yang bertanya di kolom komentar YouTube, Bang, gimana sih caranya melakukan slice tisu? Mungkin beliaunya masih belajar, sama saya juga masih belajar di tahap-tahap awal dulu juga. Gimana sih caranya bisa slice tisu? Nggak bisa-bisa. Saya dulu juga sempat kayak gitu, bingung juga kok bisa orang bisa slice tisu dan sebagainya. Nah, di kali ini saya akan sedikit coba bagikan pengalaman saya yang pernah saya dapat, yang mungkin bisa teman-teman coba untuk lakukan. Tapi saya disclaimer dulu ya teman-teman. Ini bukan berarti standar penyembelihan itu harus bisa slice tisu dan sebagainya. Karena beda, menurut saya sih beda peruntukan. Jadi slice kertas, slice plastik, slice tisu itu kalau buat saya pribadi itu untuk melihat seberapa mahir atau seberapa sudah di level mana sih kemampuan kita dalam mengasah sebuah pisau. Tapi beda lagi kalau kita pengen buat sembelih ya, karena bisa jadi ketika kita bisa slice tisu itu justru terlalu licin, nggak bisa, daya robeknya kurang maksimal untuk proses sembelihan. Tapi untuk proses licin, halus dan sebagainya bisa jadi dibutuhkan untuk pisau-pisau chef tuh buat ngiris apa yang tipis-tipis, yang efektif dan sebagainya, itu bisa jadi dibutuhkan yang sangat licin tajam. Tapi untuk merobek leher sebuah hewan kurban dan sebagainya bisa jadi dibutuhkan yang lebih greges supaya daya robek atau daya belahnya itu lebih maksimal. Oke, oh kemana-mana, sorry. Nah, ini kita akan belajar bareng-bareng gimana sih tahapan, tips sama trik untuk melakukan slice tisu gulung supaya aman, kemudian optimal, dan juga memang merepresentasikan dari kemampuan pisau yang sudah kita asah. Gitu teman-teman. Nah, kita udah siapin bahannya ya, pisau sama tisu. Tapi kalau menurut saya satu lagi yang mungkin perlu dipersiapkan yaitu stropping, teman-teman. Ini menurut saya sih sangat penting untuk kita pastikan ada ketika kita ingin melakukan slice tisu. Tujuannya apa? Nah, kita bahas nanti step by step. Oke, tahap pertama yang harus dilakukan adalah memastikan kita punya pisau, tisu, dan stropping. Pinjam juga nggak apa-apa sih. Yang kedua, kita pastikan pisau kita itu sudah siap untuk tahap slicing tisu. Maksud saya, kalau ketajaman pisau kita itu untuk kertas saja masih dredet-dredet atau belum lancar, ya hemat saya sih nggak perlu dicoba untuk di tisu, akan susah banget. Karena intinya tisu itu kan sebenarnya dari bahan kertas juga, cuma dia lebih tipis, lebih ringan. Tentu dibutuhkan ketajaman pisau yang lebih tinggi lagi. Jadi tahap pertama adalah pastikan dulu pisau kita itu sudah siap, udah naik level ke level kertas itu udah lancar banget, halus, terus kertas berdiri yang suku-suku itu juga udah lulus teman-teman. Yang kayak gini nih minimal ya teman-teman. Meskipun belum tentu bisa juga, tapi untuk kertas berdiri yang zigzag itu sudah lolos teman-teman. Tapi kalau zigzag aja belum lolos, pengalaman saya itu agak berat kalau kita paksakan dia bisa ke slice tisu. Apakah nggak mungkin? Mungkin, cuma agak berat teman-teman. Kalau pengen memaksakan dia bisa lancar di slice tisu. Nah, kayak gini kan udah halus nih. Nah, jadi kalau kayak gini udah halus banget, itu kayak kita udah siap naik ke level berikutnya. Meskipun belum tentu berhasil ya. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, sebelum melakukan slice tisu, pastikan bur-bur di atas sini tuh memang sudah bersih. Biasanya kita perlu melakukan, ya ini teman-teman, stropping. Berapa stroppingnya ya? Bebas-bebas saja teman-teman. Lakukan proses stropping asal kita yakin pisau kita bersih, mata pisaunya ya, mata bilahnya bersih. Nah, kalau sudah, kita mulai cek dulu tisunya ya. Tisu itu boleh diperhatikan ada dua posisi. Bisa posisi yang sini atau bisa posisi yang sini. Karena lihat juga serat-seratnya teman-teman. Biasanya kalau searah serat itu lebih susah, lebih challenging dibanding dengan yang horizontal atau melawan serat-seratnya.
Terus tisu juga ada dua tipe ya teman-teman. Ada yang ini tipe tisu kalau masih aslinya kita ambil dari sini, ini itu 2 lembar sebenarnya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini, ini tuh kan 2 lembar nih, tuh. Nah, 2 lembar. 2 lembar lebih mudah dibanding dengan 1 lembar. 1 lembar lebih challenging lagi. Nah, kalau sudah ada dua yang bisa tahu ya, untuk slice tisu, ada yang metodenya itu tarik seperti ini. Menurut saya ini jauh lebih safe ya, menurut saya. Ada juga yang model kayak gini teman-teman. Bentar, saya agak tinggiin dulu ya arah posisinya biar lebih enak. Nah, ada yang modelnya kayak gini, ada yang modelnya kayak gini. Yang mana aja boleh sih menurut saya. Nah, yang kedua, selanjutnya yang kesekian, ketiga atau berapa itu. Nah, posisi pegang tisunya itu, tangan yang megang pisau, tangan yang menurut kita biasa pegang pisau dan itu paling nyaman buat kita pegang. Tisu satunya, tangan satunya pegang sisi ujung tisu, teman-teman. Nah, kalau boleh, ini saya pakai yang 1 lembar ya. Kalau yang biasa saya lakukan, ini 2 jari, saya taruh di sini, teman-teman. Kemudian hati-hati yang 3 jari ya teman. Oh ya, disclaimer lagi ya teman-teman. Kita sedang bermain, bukan bermain, lagi dengan benda yang sangat tajam. Kalau kita siap tes tisu, itu berarti pisau kita sudah sangat tajam. Artinya kalau kena tangan itu nggak kerasa pas kena, tapi habis itu perih sakit. Jadi harus ekstra super hati-hati. Nah, ini yang jari 3-nya hati-hati teman-teman. Nah, biasanya kalau saya kayak gini, 2 jari pegang ujung tisunya, kemudian yang 3 jari hati-hati ini buat menjaga supaya tisu itu posisinya tetap stabil, nggak meliuk-meliuk atau seperti apa. Jadi bantu tisu supaya kondisinya menjadi kayak kertas, jadi flat gitu teman-teman, nggak meliuk, nggak membengkok dan sebagainya. Kalau sudah, hati-hati siapin, nah gini teman-teman. Ini, nah biasanya mulai dari pangkal ya teman-teman. Dari pangkal itu kita pasin teman-teman. Kalau ininya hati-hati ya, ini itu benar-benar kayak gini teman-teman, nempel gini. Nah, kalau dari sini nih sudutnya. Tuh, ini di sini. Dan ini mepet ya teman-teman. Hati-hati banget makanya. Nah, jari yang ketiga di sini teman-teman. Tuh. Megangin ujungnya tepinya. Supaya apa? Posisinya itu ngeflat, lurus kayak kertas gini teman-teman. Nah, supaya tisunya itu ngeflat. Nah, kayak kertas. Jadi nggak meliuk-meliuk. Itu memudahkan proses saat mencoba tes slicing tisu. Nah, hati-hati, nggak usah buru-buru, pastiin semua posisinya oke, karena sekali lagi kita lagi bermain-main dengan benda yang sangat tajam. Dimulai dari area pangkal dulu dari pisaunya. Nah, ini kalau sudah, nah ini prosesnya digesekkan ya teman-teman nih. Digesekkan. Kalau pisaunya memang sudah tajam, ini akan kebelah sendiri teman-teman. Nah, akan kebelah sendiri nih. Kalau memang pisaunya sudah tajam dan memang udah pada level slice tisu, ini akan kebelah sendiri teman-teman. Nah, posisi tangan lihat nih. Nah, kayak gini. Nah, ini lihat nih hasilnya. Kalau memang pisaunya sudah tajam, maka akan dengan sangat lancar ngebelah tisunya teman-teman. Kalau pisunya memang sudah tajam. Jadi itu tadi, oh ya, terakhir teman-teman ketika kita menggesekkan, itu posisinya gini ya teman, bukan lurus gini bukan, tapi kayak dikosekin, set gitu, kayak ditarik gitu. Jadi meratakan dari sini ke sini, set gitu, yang kena ke tisunya. Nah ini, yang gini, yang kena tisu itu meluncur, bukan tegak lurus posisinya. Tuh. Nah, digesekkan terus. Kayak gitu. Apakah posisi tisu berdiri juga sama? Sama, teman-teman. Kalau pas kita mau gosek, yang berdiri juga sama. Posisi megangnya juga sama. Kayak gini. Nah, ini diposisikan kayak gini, teman-teman. Kalau kayak gini, saya biasanya agak kebalik ya. Ini saya pegang. Intinya sih, posisi tisunya biar nge-flat atau lurus. Nah, kalau sudah sama, posisinya dekat dengan jari, dan harus sangat hati-hati, teman-teman. Karena ini adalah benda tajam. Nah, kalau memang posisi pisaunya sudah tajam, dia akan mengiris sendiri, teman-teman. Nah, kayak gitu. Tuh.
akan mengiris sendiri kalau mau pisaunya memang tajam. Oke, itu aja mungkin teman-teman, sedikit teknik, tahapan, tips ya, sama trik ketika melakukan slicing tisu untuk ngetes ketajaman dari sebuah pisau. Sekali lagi saya disclaimer, ini slice tisu memang termasuk yang levelnya udah cukup susah ya teman-teman. Tapi bukan berarti untuk 9 harus size itu, enggak sih. Nah, standarnya punya sendiri-sendiri dan peruntukan sama tujuannya beda sendiri. Tapi kalau pengen melihat seberapa jauh kita sudah berproses dalam belajar asah, itu boleh dicoba teman-teman untuk tadi trik slicing tisu tadi. Oke, terima kasih. Demikian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.